Baik, selamat datang kembali pada perkuliahan visualisasi sains informasi geografi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan suatu praktikum yang dimana praktikum yang akan kita laksanakan yaitu menggunakan software atau bahasa R yang dimana tool scriptnya itu akan kita buat di dalam software R Studio. Baik, kita langsung saja buka R Studio-nya. Dan seperti biasa, sebelum kita membuat suatu script, tentunya kita buat dulu new file, lalu kita buat ke R script. Nah, setelah itu, silakan kita save terlebih dahulu. Contoh di sini saya akan coba save-nya itu dengan nama praktik 1 visualisasi R. Kita save saja. Dan pada praktikum kali ini kita akan membuat suatu visualisasi data yang dimana data yang akan kita gunakan itu yaitu menggunakan data SHP atau data save file atau juga bisa disebut sebagai bagian dari data spasial, dan konten yang akan kita visualisasikan merupakan konten spasial. Jadi di sini kita buat judul yaitu visualisasi data spasial dalam kurung data SHP atau save file. Nah, sebelumnya akan coba saya perlihatkan terlebih dahulu terkait data save file-nya. Jadi sebelum kita memvisualisasikan data save file, tentunya kita pun harus memberikan atau harus mengetahui terkait kandungan data save file yang akan kita gunakan itu di dalam atributnya itu ada apa saja. Kenapa seperti itu? Karena data atribut yang ada di dalam save file itulah yang akan kita visualisasikan. Sekiranya di sana itu terdapat data apa saja. Nah, di sini yang akan kita visualisasikan yaitu area Jawa Barat. Dan di sini saya buatnya itu adalah Jabar Admin, yang dimana di dalam atribut Jawa Barat ini terdapat suatu data yang disebut dengan data IPM, atau IPM itu bisa juga disebut sebagai indeks pembangunan manusia. Jadi kita akan memvisualisasikan suatu data save file dengan konten atribut indeks pembangunan manusia, yang dimana nanti akan kita beri judul yaitu peta indeks pembangunan manusia Jawa Barat. Oke, dan ini SHP-nya ya. Baik, kita kembali ke R-nya. Yang pertama, kita itu harus tahu dulu kira-kira si data yang akan kita visualisasikan itu ada di mana. Sehingga kita buat scriptnya itu seperti ini. Data, lalu kita buat dir, kita buat operatornya, lalu kita buat si data itu ada di mana. Tadi saya simpan datanya itu ada di D, lalu ada di folder pemrograman, lalu ada di folder data. Seperti ini. Kurang lebih kalau disamakan, yang ini itu D pemrograman data itu kurang lebih sama dengan yang ini. Pemrograman lalu data. Seperti itu. Pemrograman data ada di D, di folder pemrograman lalu ada di data. Jadi nanti silahkan sesuaikan data SHP sesuai dengan data yang misalnya akan Anda munculkan, kira-kira ada di mana. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat script terkait mengset data direktorinya, yaitu dengan set lalu WD, lalu kita klik saja si variabelnya yaitu data dir. Oke, kita coba run. Nah, setelah di run, ini diasumsikan bahwasannya si value data dir ini merupakan konten apa saja yang ada di dalam folder D, lalu pemrograman, lalu di folder data. Jadi kalau misalnya kita akan memunculkan si data SHP, secara otomatis kita nanti akan langsung muncul si data SHP-nya karena kita sudah mengset si data direktornya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan
langsung menginstal dulu package yang dimana package ini berfungsi untuk memvisualisasikan data save filenya nanti. Dan seperti biasa untuk package kita menggunakan library installnya. Pertama ada yang disebut dengan Viridis. Nah, di sini kenapa sudah ada? Karena saya sudah pernah install. Lalu ada juga uh, Viridis Lite ya. Nah, ini nih Viridis Lite. Lalu kita akan munculkan juga TD-First. Jadi ini merupakan package untuk visualisasi ya. Lalu kita akan munculkan SF. Jadi SF itu suatu package juga. Lalu kita akan munculkan yang namanya itu disebut sebagai reshader. Nah, reshader inilah yang menjadi package untuk pemunculan 3 dimensi. Jadi reshader ini memang sangat terkenal untuk package-package yang dimana untuk visualisasi data 3 dimensi. Apakah itu data Excel atau grafik atau misalnya data raster, dan sekarang kita akan coba di data save file. Lalu ada juga yang disebut dengan Magic, pakai K ya, Magic. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan AVI, ini untuk merendernya. Dan yang paling sangat terkenal yang biasa kita ketahui itu adalah disebut sebagai ggplot ya. Kita pakai yang ggplot 2. Oke, baik. Kita coba install dulu package-nya, karena di sini sudah terinstall maka tidak perlu memerlukan waktu yang lama. Jadi nanti dia akan langsung menginstal merun di yang ada di konsol ini. Nah, ini sudah terinstall. Kalau misalnya kita ragu apakah sudah belum atau sudah atau belum, kalian run lagi saja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan si data SHP-nya terlebih dahulu. Pertama, kalian buat variabel, contoh karena ini data yang akan divisualisasinya adalah data save file, maka kita buat SHV saja. Lalu kita buat operatornya, di sini kita munculkan tools st_read. Nah, setelah itu kita buat DSN. Nah, si DSN ini diarahkan kepada kira-kira si datanya itu ada di folder mana. Karena datanya ada di folder D, maka D, lalu titik 2, garis miring 2 kali, di sini tulis pemrograman. Kenapa pemrograman? Karena ada di data pemrograman, ada di folder pemrograman. Lalu klik data. Setelah itu adalah nama SHP-nya. Nama SHP yang akan kita masukkan adalah Jabar Admin. Namanya harus sama dengan yang ada di nama save file ini. Jadi huruf D-nya besar, huruf A-nya besar, sehingga di sini pun harus disesuaikan. Jadi Jabar Admin .shp ya. Jangan lupa pakai SHP-nya. Nah, setelah itu kita print SHP. Oke, baik, kita coba ya. Di sini ada beberapa data. Oh, sorry, berarti ini harusnya pakai tanda titik. Tadi saya salah, malah menggunakan koma, harusnya titik. Kita coba. Nah, apabila berhasil, maka di sini akan muncul si informasi yang ada pada data SHP-nya itu bagaimana. Pertama, mulai dari tipe geometriknya apa. Tipe geometrik yang digunakan itu adalah multipolygon. Karena kan batasnya itu area, sehingga menggunakan tipe data poligon. Yang kedua ada juga dimensinya, karena dimensinya itu 3, ada X, Y, Z, lalu ada juga BB box-nya, lalu di sini ada juga datumnya, kita menggunakan WGS 84, dan seterusnya. Seperti itu. Dan di sini pun dituliskan bahwasannya terdapat 27 fitur dan 6 field. Nah, yang akan kita visualisasikan itu yang mana adalah yang ini. Kelas KLS underscore TPM. Jadi kita akan memvisualisasikan indeks pembangunan manusianya. Seperti itu. Dan perlu ketahui bahwasannya Jawa Barat itu memiliki banyak sekali kabupaten, sehingga di sini adalah nama-nama kabupatennya.
Atau kalau misalnya ingin penasaran, kita tinggal klik saja si ASHP yang ada di sini, di data, di environment. Maka kalau diklik kita akan muncul si atribut yang dimana atribut itulah yang akan kita visualisasikan. Mulai dari si nama kabupaten atau kotanya, jumlah penduduk, lalu ada IPM-nya, ini IPM di tahun 2019, lalu kita ada masuk ke klasifikasinya, dan sampai ke geometriknya. Seperti itu. Dan seperti biasa di R itu apapun yang telah kita lakukan akan terekam oleh konsol. Sehingga tadi ketika saya klik SHP ini dia akan muncul view SHP ini. Seperti itu. Baik, kita langsung kembali saja kepada skripnya dan akan kita lanjutkan. Kita munculkan lagi si variabel SHP-nya. Maka kita klik SHP. Lalu sama dengan silakan klik terus namanya mutate. Nah, lalu di sini silakan klik SHP. Lalu di sini kita buat yang namanya klasifikasi sama dengan IPM underscore 2019. Kenapa IPM underscore 2019? Karena di heading si atribut tabelnya itu namanya adalah IPM 2019. Sehingga inilah yang akan kita masukkan untuk visualisasinya. Seperti itu. Nah, setelah ini selesai, maka kita langsung masuk ke dalam script untuk memvisualisasinya. Pertama kita klik GG SHP. GG SHP itu sebenarnya nama variabel, hanya membuat variabel saja. Kenapa saya buatnya GG SHP? Karena kita akan memaksimalkan package ggplot ini. Gitu. Jadi perpaduan antara ggplot dan SHP, maka saya asumsikan si variabelnya itu GG SHP. Kita buat operatornya, lalu di sini silakan klik ggplot. Oke, ada yang ggplot. Lalu silakan tanda kurung di sini klik data, lalu sama dengan klik SHP, ketik SHP. Nah, setelah itu kita tambah. Nah, di sini silakan masukkan dulu geomnya. Misalnya geom underscore sf. Oke, geom underscore sf. Maka kalau geom itu kita harus memasukkan yang namanya AS. Sedang di sini AS, lalu kita klik fill, lalu sama dengan, lalu klasifikasi. Oke, fill sama dengan klasifikasi. Nah, kita tambah lagi. Setelah itu kita masukkan yang namanya scale fill viridis. Jadi kita klik scale, lalu underscore, lalu fill, lalu underscore. Kita cari yang viridis. Yang viridis. Di sini cukup kasih tanda kurung saja, lalu di sini kita tambahkan lagi, kita tambahkan judulnya apa. Judulnya adalah pakai gigi title ya. Jadi gigi title di sini judulnya adalah contoh, misalnya karena kita membuat peta indeks, maka peta indeks pembangunan manusia Jawa Barat. Karena areanya di Jawa Barat ya. Maka di sini kita langsung pakai temanya itu adalah yang BWI. Oke. Nah, ini untuk visualisasinya. Kita langsung masuk ke 3D-nya saja. Nah, kalau masuk ke 3D-nya, maka di sini silakan klik plot underscore gigi. Lalu kita masukkan si variabelnya, yaitu variabel GGSHP. Variabel yang ini, GGSHP. Lalu kalian klik koma, lalu klik multicore. Nah, multicore kita pakai boolean, yaitu true. Nah, setelah itu kita atur di sini. Pertama, weight-nya misalnya kita buat 5. Setelah itu height-nya misalnya kita buat 5 juga. Setelah height kita buat scale. Scale-nya kita buat misalnya 200 contoh. Nah, setelah itu kita masuk ke window size ya. Window size. Window size. Bentar, window size
sama dengan kita masukkan vektor, maka di dalam vektor ini kita masukkan 1280, contoh misal sama 820. Nah, setelah itu kita pun harus memasukkan beberapa tools, contoh seperti Zoom, supaya bisa di Zoom. Zoom kita buat misalnya 0,60. Contoh, ini bukan 0 ini angka. Nah, ini 0,60, lalu kita masukkan PHI-nya, misalnya di sini 50. Lalu karena 3 dimensi itu kan ada suatu sudut ya, kita coba buat pakai Sun Angel supaya lebih menarik. Di sini kita klik 120, lalu kita masukkan juga theta, itu misalnya 45. Nah, setelah itu kita coba render pakai menggunakan yang namanya render snapshot. Render underscore snapshot. Ada. Oke, baik. Kita coba ya. Harusnya berhasil. Kita coba run dan di sini ada beberapa yang error. Baik, kita coba cari di sini katanya ada objek klasifikasi not found. Maka di sini sudah masuk ke geom, lalu klasifikasi not found. Sebentar. Baik, kita coba lagi ya. Kita coba render, tapi rendernya itu run, tapi runnya itu keseluruhan. Nah, oke, baik. Oh, ternyata ada yang belum keran. Tadi itu yang belum keran itu adalah ini. SHP sama dengan muted dalam kurung SHP klasifikasi. Tadi kan errornya itu klasifikasi yang ini. Nah, si klasifikasi not found itu karena kita belum meran si klasifikasi yang ini. Sehingga ada suatu error seperti itu. Karena si datanya itu belum dimasukkan terlebih dahulu. Baik, kita tunggu saja terlebih dahulu. Nah, terbentuklah seperti ini yang di bawah ini. Kalau misalnya kita lihat ada si RGDAL-nya itu kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa lihat bentukan 3 dimensinya dan kurang lebih seperti inilah visualisasi 3 dimensi menggunakan bahasa R atau RStudio. Nah, si Sun Angel-nya tadi sudah kita atur sehingga dia akan membentuk seperti bayangan ini. Jadi di sini diasumsikan kalau misalnya ketika warnanya semakin terang, ini warna kuning, maka dia itu klasifikasinya semakin tinggi. Sehingga dalam ketinggiannya pun dalam visualisasi 3 dimensi dia akan semakin tinggi. Nah, seperti ini. Ini yang semakin tinggi ada di sini. Kalau tidak salah ini tuh antara Bogor atau Bekasi ya. Nah, Bandung pun ini termasuk yang tinggi, ini kan kota Bandung. Dan yang gelap ini pun ini termasuk yang rendah. Seperti itu. Nah, ini judulnya. Baik. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Jadi biasanya si bentukan 3 dimensi ini kan selalu divisualisasikan ketika kita membuat suatu dashboard atau misalnya membuat suatu visualisasi pada wadah yang bersifat online, baik platform web ataupun misalnya aplikasi, dan kurang lebih kalau misalnya dimasukkan datanya nanti atau SHP-nya kurang lebih langsung membentuk seperti ini. Jadi skripnya itu adalah seperti ini. Nanti kalau misalnya ingin diganti bagaimana jenis bentukan visualisasinya itu tergantung pada data SHP-nya. Jadi ketika data SHP yang ingin dimunculkan adalah IPM underscore 2019, maka inilah yang akan muncul. Kalau misalnya nanti akan yang dimunculkannya itu adalah misalnya KLS underscore IPM, jadi nanti akan munculnya KLS underscore IPM. Jadi tergantung pada instruksi yang ada pada skripnya itu tersendiri. Baik, untuk evaluasi seperti biasa. Jadi pertama silahkan atau buatlah visualisasi SHP dalam bentuk 3 dimensi. SHP harus berbeda setiap mahasiswa.
atau setiap personalnya. Jadi jangan usahakan jangan ada yang sama. Maksudnya jangan ada yang sama itu adalah atributnya. Jadi kalau misalnya lokasinya, misalnya lokasi di Bandung itu, terus ada lokasi yang sama itu tidak masalah. Yang penting di atribut ini silakan dibedakan. Contoh misalnya ada yang Jawa Barat, terus Jawa Baratnya jumlah penduduk, lalu ini jumlah jenis kelamin perempuan atau jumlah jenis kelamin pria, atau misalnya kepadatan penduduk dan lain sebagainya. Jadi silakan disesuaikan, yang penting jangan sama atributnya. Kalau wilayahnya sama itu tidak masalah. Seperti itu. Baik, itu saja untuk pertemuan visualisasi sains informasi geografi. Jadi kita kedepannya akan menggunakan software R untuk beberapa pertemuan, dan selanjutnya nanti kita akan nanti akan menggunakan suatu platform yang sifatnya itu lebih interaktif seperti itu. Baik, cukup sekian. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.